Suatu ketika, Khalil dan santri-santri lainnya melaksanakan sholat berjemaah bersama Ki Haji Muhammad Nur. Di tengah-tengah melaksanakan sholat, tiba-tiba Khalil tertawa terbahak-bahak. Semasa kecil, Syekhona Khalil Bangkalan dibimbing langsung oleh ayahnya sendiri. Sejak dari kanak-kanak, Khalil sudah mendapat pelajaran agama. Ayahnya mengajarinya tata cara membaca Al-Quran, tuntunan ibadah, tauhid, akhlak, dan ilmu tata bahasa Arab. Yang paling menonjol adalah penguasaannya dalam ilmu tata bahasa Arab. Setelah melahap kitab Imriti dan Jurmiyah, dalam usia yang masih sangat belia, Khalil sudah hafal dengan baik 1000 bait Nazm Alfiyah Ibnu Malik. Inilah yang mendorong ayahnya mengirim Khalil kecil untuk belajar ilmu alat dan pelajaran agama lainnya ke pesantren yang ada di sekitar Bangkalan. Tidak hanya sampai di situ saja, setelah merasa anaknya sudah cukup merenggu ilmu di pesantren di Madura, ayahnya memutuskan untuk mengirimnya ke pesantren di luar Madura. Pesantren di luar Madura yang menjadi tujuannya adalah pesantren Langitan di Tuban yang didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Nur sekitar tahun 1852. Pesantren Langitan termasuk pesantren tua di Jawa Timur yang dikenal sebagai pesantren ilmu alat atau tata bahasa Arab. Tokoh-tokoh generasi pertama NU yang juga pernah belajar di pesantren yang terletak di tepi Bengawan Solo ini antara lain Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Syamsul Arifin, dan Kiai Siddiq. Ada kisah menarik ketika Kiai Khalil Bangkalan nyantri kepada Kiai Haji Muhammad Nur. Menurut Rahman, suatu ketika Khalil dan santri-santri lainnya melaksanakan sholat berjemaah bersama Kiai Haji Muhammad Nur. Di tengah-tengah melaksanakan sholat, tiba-tiba Khalil tertawa terbahak-bahak. Tingkah Khalil yang demikian itu membuat beberapa orang santri marah. Begitu pula dengan Kiai Haji Muhammad Nur yang merah merona mukanya. Seusai sholat, Khalil dipanggil oleh Kiai Haji Muhammad Nur. Khalil, kenapa pada waktu sholat tadi kamu tertawa terbahak-bahak? Bukankah hal itu dapat mengganggu kekhusyukan sholat para santri dan sholatmu sendiri menjadi tidak sah? Dengan tenang, Syekhona Khalil Bangkalan yang menjadi santri menjawab pertanyaan kiainya itu. Sebelumnya saya mohon maaf Kiai, saya tidak bisa menahan diri untuk tertawa terbahak-bahak karena pada waktu sholat saya melihat Kiai sedang mengaduk-aduk nasi. Karena itulah saya tertawa. Jawaban Khalil itu membuat Kiai Haji Muhammad Nur terkejut. Ternyata santrinya itu mampu membaca apa yang tengah terlintas dalam benaknya saat melaksanakan sholat. Engkau benar Khalil, saat mengimami sholat, perut saya memang sudah sangat lapar. Maka yang terbayang dalam pikiran saya ketika itu adalah nasi, kata Kiai Haji Muhammad Nur jujur. Dalam versi lainnya, sebagaimana dikemukakan oleh Mas'ud, kisahnya begini. Khalil tertawa terbahak-bahak saat sholat karena melihat ada sebuah berkat atau makanan yang dikemas dalam wadah dari kertas ataupun plastik berada di atas kepala kiainya yang sedang mengimami sholat. Ketika hal itu diutarakan kepada kiainya, sang kiai menyadari dan malu atas sholat yang dipimpinnya. Ketika sholat berlangsung, saya memang tidak khusyuk dan agak tergesa-gesa karena akan menghadiri kenduren atau undangan untuk menghadiri acara kelahiran, pernikahan, atau kematian. Soloroh sang kiai. Kejadian ini menunjukkan bahwa dari muda Syekhana Khalil Bangkalan telah mendapat anugerah mukasyafah.
Dengan anugerahnya itu, dia bisa menyaksikan kejadian-kejadian yang terjadi di alam batin yang tak tampak oleh mata biasa. Seperti apa yang tengah terjadi dalam pikiran gurunya ketika sedang melaksanakan sholat. Secara lahiriah, gurunya itu sedang melaksanakan sholat. Namun karena yang terbayang dalam pikiran gurunya itu saat sholat adalah nasi, maka mata batin Khalil melihat bahwa gurunya tengah mengaduk-ngaduk nasi. Setelah nyantri kepada Ki Haji Muhammad Nur di pesantren Langitan, hasratnya untuk meneguh ilmu agama dari satu pesantren ke pesantren lainnya makin bergelora. Dari Langitan, Khalil kemudian nyantri di beberapa pesantren di Pasuruan. Mula-mula ia bermaksud nyantri kepada Kiai Abu Dzarin di Winungan. Namun sebelum sempat merenggu ilmu, Kiai Abu Dzarin telah meninggal dunia. Akhirnya ia hanya tabarrukan dengan mengaji Al-Quran selama 40 hari di makam Kiai Abu Dzarin. Konon Al-Maghfirullah Kiai Abu Dzarin menjumpainya dan mengajarkan kepadanya ilmu laduni. Sebagian orang menyebutkan bahwa Kiai Abu Dzarin mengajarinya melalui mimpi. Setelah itu, Syekhona Khalil Bangkalan tercatat pernah nyantri kepada Kiai Haji Asyik Seguto di pesantren Cang'an Bangil dan pesantren Kebon Candi. Selama nyantri di pesantren Kebon Candi itulah Syekhona Khalil Bangkalan juga mengaji kitab-kitab besar kepada Kiai Nur Hasan bin Nur Khotim di pondok pesantren Sidogiri yang terhitung masih familinya sendiri. Ia merasa perlu belajar kepada Kiai Nur Hasan bin Nur Khotim karena pada waktu itu pengasuh keempat pondok pesantren Sidogiri ini membuka pengajian kitab-kitab besar seperti Ihya Ulumuddin, Sahih Bukhari, dan Sahih Muslim. Perjalanan ke Kebon Candi Sidogiri yang berjarak sekitar 15 km itu, Syekhona Khalil menempuhnya dengan berjalan kaki. Maklum, ketika itu masih belum ada mobil penumpang umum seperti sekarang. Selama dalam perjalanan dari Kebon Candi ke Sidogiri, ia mengisi waktunya dengan memperbanyak membaca surah Yasin sampai khatam berkali-kali. Malah menurut pengasuh pondok pesantren Sidogiri yaitu Al-Maghfirullah Kiai Haji Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil, dalam perjalanan dari Kebon Candi ke Sidogiri, Kiai Khalil Bangkalan menamatkan surah Yasin sebanyak 41 kali. Begitu pula sewaktu pulang dari Sidogiri. Bila tidak ada keinginan ke Kebon Candi, dari Sidogiri ia singgah ke rumah familinya Pujuk Ronggo atau Sayyid Ahmad Syarifuddin yang berada di desa Curah Dukuh. Untuk mencapai desa itu, ia harus berjalan dari Sidogiri ke arah utara sejauh 5 km. Mengingat Curah Dukuh merupakan desa yang sangat terpencil, satu-satunya jalan ke sana hanya dengan berjalan kaki menyusuri pematang sawah dan tegalan. Salah satu petilasan atau jejak sejarahnya yang menjadi bukti keberadaan Syekhona Khalil Bangkalan di Curah Dukuh adalah sumur tuah yang diyakini oleh masyarakat di sana memiliki tuah atau kekeramatan. Konon, rasa air sumur tersebut mirip dengan rasa air Zam-Zam dan airnya tak pernah surut meski air sumur lainnya berkurang debitnya di musim kemarau. Jejak sejarah lainnya adalah makam Pujuk Ronggo yang berada tak terlalu jauh dari sumur keramat itu. Setelah dirasa ilmu agama yang didapat dari beberapa kiai di Jawa sudah cukup, Syekhona Khalil Bangkalan berkeinginan untuk melanjutkan mencari ilmu ke tanah kelahiran Islam yaitu Mekkah Al-Mukarramah. Namun niatnya itu untuk sementara ia pendam dalam hatinya. Maklumlah, untuk melanjutkan belajar ke Mekah membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Sedangkan untuk mewujudkan cita-citanya itu ia tak mau merepotkan orang tuanya. Maka dari itu akhirnya ia memutuskan untuk nyantri di pondok pesantren Minhajut Thullab di Genteng, Banyuwangi. Kebetulan pengasuh pesantrennya Ki Ahmad Bashar memiliki kebun kelapa yang cukup luas. Maklumlah, selain menjadi pengasuh pesantren, Ki Ahmad Bashar menghidupi keluarganya antara lain
dari hasil kebun kelapanya. Selama nyantip di sana, Syekhona Khalil Bangkalan Nyambi bekerja sebagai buruh pemetik kelapa di kebun kelapa milik kiainya itu. Ia mendapatkan upah 3 sen untuk 80 butir kelapa yang berhasil dipetiknya. Uang yang diperoleh ia tabung. Ia berharap bahwa pada suatu saat tabungan yang dikumpulkan akan mencukupi untuk ongkos berangkat ke Mekah. Sementara untuk makanan sehari-hari sudah bukan masalah lagi, sebab selain menjadi buruh pemetik kelapa, Syekhona Khalil Bangkalan juga merangkap sebagai khodam atau pelayan di rumah kiainya. Lazimnya seorang khodam ia mendapat jatah makan setiap hari. Sebagai imbalannya, ia membantu menangani pekerjaan rumah kiainya, mulai dari mengisi jeding, mencuci pakaian, sampai menyapu seisi rumah dan halaman.